Titik stasioner dan jenisnya. Sebelumnya kita belajar fungsi naik dan fungsi turun. Kalau fungsi naik, turunan pertama lebih besar dari 0. Kalau fungsi turun, turunan pertama lebih kecil dari 0. Titik stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Nah, untuk anak-anak kami, mungkin bertanya, bagaimana kalau ada soal-soal fungsi trigonometri, fungsi naik, dan fungsi turun? Padahal saya tidak mengetahui berapa nilainya itu. Ini sederhana saja kalau kamu sudah paham tentang radian, karena satu radian berapa derajat. Kan bisa kamu rubah waktu sebelum-sebelumnya. 1 derajat berapa radian, 1 radian berapa derajat. Karena pi itu 3,16 atau 22/7. Jadi kalau kita rubah derajat ke dalam bentuk radian, 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, dibagi 22/7, sama dengan 57,3 derajat. Jadi 57,3 derajat itu sama dengan 1 radian. Jadi kalau misalkan nilai 1 radian, berarti dia di koordinat pertama. Bagaimana nilai sinus, kosinus, dan tangen? Dan kosekan, sekan, dan kotangen. Tetap kita mengacu pada fungsi trigonometri sebelumnya. Nilai sinus pada di kuadran pertama semua positif. Fungsi trigonometri apapun itu. Sedangkan kalau 2 radian berarti 57,3 kali 2 berarti 114,6 derajat. Berarti di kuadran kedua bagaimana nilai trigonometri? Kalau sinus positif, cos negatif, tangen negatif, dan seterusnya. Kebalikan sin apa? Kosekan. Kebalikan cos apa? Sekan. Kebalikan tangen, kotangen. Jadi itu yang senilai. Sedangkan kalau misalkan 3 radian di koordinat pertama, kedua. Sedangkan kalau 4 radian, misalkan 4 radian berarti dia di koordinat ketiga. Berarti nilai sin, cos negatif, nilai tangen lah positif, dan kotangen, dan seterusnya. Jadi kita cuma melihat di tabel, di garis bilangan. Oh, ini 1 radian, berarti ini positif semua, sin, cos, tangen, dan seterusnya. Oh, ini 2 radian, berarti nilai sin positif, cos negatif. Hanya menentukan itu aja kamu. Kalau sudah dapat harga-harga interval daripada fungsi turunan pertama tadi, tinggal masukkan ke garis bilangan. Oh, ini di kuadran kedua. Nilai sin negatif, nilai sin positif, nilai cos negatif. Tinggal kau buat positif, negatif. Jadi itulah. Kalau dia fungsi naik berarti mana yang positifnya. Kalau dia interval fungsi turun, mana yang negatifnya. Tinggal begitu aja. Jadi kalau ada soal nanti, oh saya tidak tahu, belum dijelaskan. Ini di sini saya jelaskan. Jadi makanya perhatikan video-videonya. Jangan hanya melihat tugas saja. Anak-anak kami yang paling sering kami ketahui hanya tugas saja tanpa melihat video. Jadi ini tidak akan saya catat. Biar kami yang mencatat di catatanmu dari video ini. Nah, kita lanjutkanlah. Titik stasioner dan jenisnya. Contohnya saya buat soal yang sebelumnya karena berhubungan. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Kurva fx sama dengan cos 2x kurang 6 pada batas x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 2pi. Yang kemarin sudah ada harga-harga x pada turunan pertama sebelumnya. Kalau belum paham, lihat catatan kamu dan lihat videonya. X ada 3 kemarin, yaitu 3 dikurang setengah pi, 3 tambah pi. Ini hanya kita masukkan ke fungsi atau ke soal. Masukkan harga x 3 dikurang setengah pi ke cos ini. Masukkanlah ini. Dapatlah cos 2 kali 3 dikurang setengah pi dikurang 6. 2 kali 3, 6 dikurang 6 habis. Ini menjadi minus pi. Ingat identitas trigonometri sebelumnya. Cos min alpha sama dengan cos alpha. Sin min alpha sama dengan min sin alpha. Tangen min alpha sama dengan min tangen alpha. Ingat. Kalau tidak paham juga, tidak ingat itu salah juga. Tidak paham juga kamu. Maka dari sini cos pi. Cos pi itu 180 derajat. 180 derajat bagaimana cos? Negatif 1. Berarti dapatlah ini min 1. Kalau x sama dengan 3. Masukkan lagi ke fungsi ini. Berarti cos 2 kali 3 kurang 6. Sama dengan cos 0.
Cos 0 berapa? 1. Sama dengan 1. Kita lanjutkan. Kita masukkan lagi harga X 3 dikurang setengah Pi ke soal tadi. Inilah. Dapatlah cos 2Pi. Karena 2 kali 3, 6 dikurang 6. 2 kali Pi, 2Pi. Sama dengan cos 2Pi sama dengan cos 360 derajat. Sama dengan menjadi. Jadi titik stasionernya X, Y. Ini nilai X, ini nilai Y. X-nya berapa? 3 tambah Pi, 1. Inilah dia. X sebelumnya berapa? 3. Harganya Y berapa? 1. X sebelumnya berapa? 3 dikurang setengah Pi. Dapat harga Y berapa? Min 1. Inilah yang disebut dengan titik stasionernya. Ada 3. Ini saya gambarkan. Inilah titik stasioner. Titik stasioner 1, 2. Balik maksimum. Ini kan maksimum. Positif. Balik minimum. Negatif. Inilah yang disebut titik balik maksimum, titik balik minimum. Kalau saya gambarkan kurvanya. Oke. Jadi dapatlah ini titik stasionernya. Sedangkan jenisnya titik balik minimum. Dari mana minimum negatif 1 ini dilihat? 3 kurang setengah Pi, min 1. Sedangkan titik balik maksimum ada 2, yaitu 3,1 dan 3 tambah Pi, 1. Jadi yang sering soal tentukan titik balik maksimumnya. Tentukan balik minimumnya. Tentukan interval di mana fungsinya naik. Di mana interval fungsinya turun. Itu sering soal trigonometri. Kita lihat contoh kedua. Tentukan titik stasioner dan jenisnya fungsi fx sama dengan 2 sinus x kurang 1 pada interval x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 2pi. Maka fx sama dengan 2 sinus x kurang 1. F aksen x sama dengan turunkan. Turunan sin cos. Ini tetap konstanta di depan 2. Turunan x 1. 1 kali 2 ya tetap 2 cos x kurang 1. Sama dengan 2 cos x kurang 1 sama dengan 0. Cos x kurang 1 sama dengan, karena 0 dengan 2 dibagi 0, 0. Cos daripada 0 itu adalah cos berapa? Cos pi. Ingatlah persamaan cos. Persamaan cos. Cos alpha sama dengan cos x sama dengan cos alpha, maka x sama dengan alpha ditambah k 2pi dalam bentuk radian, atau alpha ditambah k kali 360 dalam bentuk derajat, atau x sama dengan min alpha ditambah k kali 2pi, atau min alpha ditambah k kali 360 derajat dalam bentuk derajat dan radian sebelumnya. Sedangkan persamaan sin, sinus x sama dengan sinus alpha, maka x sama dengan alpha ditambah k kali 360 dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, alpha ditambah k 2pi. Atau satu lagi persamaan sinus, x sama dengan 180 dikurang alpha ditambah k kali 360 dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radiannya, x sama dengan pi dikurang alpha ditambah k 2pi. Persamaan tangen. Tangen x sama dengan tangen alpha, maka x sama dengan alpha ditambah k kali 180 derajat. Hanya satu persamaannya itu. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi cos x kurang 1 sama dengan cos pi, maka x kurang 1 sama dengan pi ditambah k 2pi, atau x kurang 1 sama dengan minus pi tambah k kali 2pi. X sama dengan 1, pindah ini 1 tambah pi tambah k 2pi, atau x sama dengan 1 dikurang pi tambah k 2pi. Kita coba lagi k sama dengan, k ini bilangan bulat, bisa 0, 1, 2 dan seterusnya, bisa min 1, min 2 dan seterusnya. Enggak mungkin kau coba min 100, capek kamu, karena ada batas. K sama dengan 0, maka x sama dengan, masukkan k 0, tinggal 1 tambah pi. K sama dengan 1, masukkan k-nya 1. X sama dengan 1 tambah 3pi. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena batasnya sampai 2pi. Ini sudah 3pi tambah 1 lagi, jadi sudah di luar batas. Atau ini kita buat dari persamaan ini. X sama dengan 1 dikurang pi tambah k 2pi. Kalau k sama dengan 0, maka x sama dengan 1 dikurang pi. Kenapa tidak memenuhi? Kan pi 3,16. 1 dikurang 3,16 minus 2,16. Padahal batas tadi antara 0 sampai dengan 2pi. 0 sampai dengan 6,32.
Nah, K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 tambah Pi. Sama, hanya satu aja ditulis. K sama dengan 2, maka 1 tambah 3 Pi. Ini tidak memenuhi. Jadi hanya satu, X-nya yang memenuhi yaitu 1 tambah Pi. Masukkan F dalam kurung 1 tambah Pi, masukkan ke soal. 2 sin dalam kurung, bukan ke 2 cos ya. 2 sin ke fungsi fx. Sedangkan kalau fungsi naik dan fungsi turun dimasukkan ke f aksen x. Atau turunan pertama dimasukkan ke situ biar lebih paham. Sedangkan kalau untuk stasioner dimasukkan ke fx, ke fungsi soal. 1 tambah pi dikurang 1 sama dengan 2 sin pi. Sinus pi itu sinus 180. Berapa? 1. 1 kali 2, 2. Tinggallah titik stasionernya menjadi 1 tambah pi, 2. Apa jenisnya ini? Titik balik maksimum. Dari mana maksimum? 2. Seandainya minus 2, berarti titik balik minimum. Itu aja. Paham? Sekian dan terima kasih.